Perjanjian kerja. Ini mungkin menjadi satu hal yang sering dilupakan oleh teman-teman yang baru menjalankan kegiatan usahanya, yang baru mulai ekspansi, mulai membesarkan kegiatan usahanya dan sudah memiliki beberapa karyawan. Nah, buat teman-teman semua ada dua macam nih terkait dengan perjanjian kerja. Yang pertama adalah perjanjian kerja. Ini mungkin menjadi satu hal yang sering dilupakan oleh teman-teman yang baru menjalankan kegiatan usahanya, yang baru mulai ekspansi, mulai membesarkan kegiatan usahanya dan sudah memiliki beberapa karyawan. Nah, tadi ya teman-teman, apabila teman-teman sudah memutuskan untuk mendirikan perseroan terbatas, kemudian mengekspansi, merapikan legalitas teman-teman, perjanjian kerja ini harus dipastikan teman-teman miliki terhadap pekerja yang teman-teman gunakan. Jadi jangan sampai teman-teman itu memiliki miskonsepsi bahwa saya punya kok perjanjian kerja antara perusahaan saya dengan pekerja-pekerja saya, tapi ternyata bentuknya hanya suatu perjanjian tertulis yang tidak dijelaskan mengenai apa bentuk yang dipilih. Nah, buat teman-teman semua ada dua macam nih terkait dengan perjanjian kerja. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau yang mungkin familiar dikenal dengan istilah kontrak. Yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu atau mungkin lebih dikenal dengan karyawan tetap gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari miskonsepsi tadi, teman-teman harus paham nih, mana sih yang akan saya berikan ya, kontrak tipe apa atau jenis apa sih kontrak yang akan saya berikan kepada pekerja saya. Apakah memang semuanya akan dianggap tetap atau memang semuanya malah dianggap sebagai kontrak. Nah, semua memiliki keunikan dan karakteristiknya serta hak dan kewajiban baik untuk pengusaha maupun untuk kepada pekerja. Nah, jadi teman-teman harus paham nih, jangan sampai ada kesalahan terkait dengan bentuk perjanjian kerja yang teman-teman pilih. Jadi kalau memang tadi teman-teman masih ingin mengontrak, pastikan bahwa perjanjian kerja ini dibuat secara tertulis karena akan ada ketentuan mengenai batasan berapa lama sih pekerja ini akan dikontrak. Nah, terkait dengan hal tersebut juga teman-teman harus pahami nih bahwa hak dan kewajiban dari pekerja itu ada yang berbeda antara perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Jadi saat teman-teman akan mulai meng-hire atau sudah sudah membuat pengumuman mengenai pembukaan lowongan kerja, nah make sure tuh bahwa perjanjian kerjanya sudah dipersiapkan dan bentuknya juga sudah jelas gitu. Apakah memang pekerja tersebut akan dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap gitu ya. Plus minusnya itu ada berbagai macam gitu ya. Jangan sampai hal itu menjadi kendala buat teman-teman. Jadi teman-teman harus make sure karena jangan sampai di saat teman-teman sudah memiliki kegiatan usaha yang baik, terus kemudian penghasilan dari usaha juga sudah baik, kemudian ada batu sandungan terkait dengan legalitas terkait pekerja yang tidak terpenuhi. Karena ya sebagaimana teman-teman yang tahu ya bahwa pekerja ini juga memiliki hak. Jadi jangan sampai hak-hak mereka tidak didapatkan padahal kewajiban mereka sudah mereka jalankan. Nah, oleh karena itu perjanjian kerja menjadi penting buat teman-teman semua pelaku usaha dan memastikan bahwa perjanjian ini sesuai dengan peruntukannya. Kenapa? Karena bisnis teman-teman harus aman dan halal. Oleh karena itu, bisnis harus legal. Bantuin bisnis kamu jadi aman dan halal.